Seorang ibu maksa anaknya untuk makan ayahnya yang selingkuh sampai anaknya tuh pas tahu bener-bener kaget banget guys. Jadi kisahnya di sini ada satu keluarga yang suka banget main game. Nah, biasanya game itu adalah masing-masing dari mereka memiliki kartu dan kartunya itu adalah perintah di mana mereka harus melakukan hal itu. Tiba-tiba saat ibunya habis dapat kartu tersebut, ibunya benar-benar berubah banget. Ibunya jadi kayak stres gitu dan anak-anaknya mulai curiga sama ibunya. Bahkan tiba-tiba ibunya tuh manggil ayahnya dan ayahnya hilang habis itu. Setelah itu ibunya nggak peduli sama sekali, ibunya tetap memasak untuk makan malam mereka. Dan anaknya itu udah ketakutan sebenarnya, nggak tahu apa yang terjadi sama ibunya. Tapi ibunya maksa mereka untuk makan malam. Nah, pas makan malam udah disediain, mereka kayak makan-makan aja soalnya dagingnya seperti daging biasa. Tapi mereka tetap nanyain ke ibunya, ayah itu kemana? Bahkan dia nanya ke ibunya, ibu tuh dapat kartu apa sih yang bikin ibu ini berubah? Nah, ibunya nggak peduli sama sekali, ibunya cuma sediain makanan dan maksa anaknya untuk makan. Sampai tiba-tiba karena anaknya maksa, ibunya kasih tahu kartu yang didapat ibunya. Pas anaknya lihat, anaknya kaget banget. Ternyata kartunya bilang kalau misalkan ayahnya mereka ketahuan selingkuh. Karena itu ibunya harus memberikan hukuman dengan menjadikan daging ayahnya sebagai santapan makan malam mereka. Di situ mereka kaget banget karena ibunya ternyata telah menghabisi nyawa ayahnya. Tapi pas mereka lagi kaget-kaget kayak gini, ternyata itu semua hanyalah game doang guys. Jadi semua itu kayak mereka lagi main VR. Jadi mereka semua masih hidup dan masih berasa kalau misalkan game itu seperti dunia nyata. Mereka itu trauma banget. Tapi di sisi lain, ibunya tahu kalau misalkan ayahnya ternyata selingkuh. Dan ibunya berpikir untuk menghabisi nyawa ayahnya beneran. Cewek kaya ini sering banget marah-marah ke pelayan, bahkan nuduh pelayan ini ngeracunin dia, sampai akhirnya dia nyesel banget karena ini terjadi. Jadi kisahnya ada anak yang kaya banget yang dia itu lagi ketemu sama mamanya di restoran favoritnya. Tapi dia itu kalau sama pelayan, dia itu jahat banget. Bahkan kalau pelayannya lama sedikit aja, dia itu benar-benar marah-marah dan menghina pelayannya. Sampai tiba-tiba ketika makanan datang, dia lebih marah lagi dan bilang kalau misalkan pelayannya pingin meracuni dia. Dia bilang dia itu alergi biji bunga matahari, tapi dia malah nyalahin pelayannya. Padahal sebelumnya dia nggak kasih tahu sama sekali kalau dia alergi apa. Tapi mamanya itu malah belain pelayannya dan malah nyalahin anaknya. Bahkan saat mamanya kasih tips ke pelayannya, dia itu ngambil tipsnya dan sisahin duit recehan untuk pelayan ini, karena itulah yang dia pantas. Di situ mamanya benar-benar marah banget sama anaknya, karena anaknya tuh ternyata jahat banget ya. Sampai mamanya bilang, kamu tuh nggak pernah bekerja seperti ini, jadi kamu nggak tahu susahnya tuh apa. Mulai sekarang mamanya langsung ngambil semua fasilitas dari anaknya dan membiarkan anaknya bekerja sebagai pelayan juga. Sampai akhirnya anaknya itu udah menolak, tapi terpaksa ia harus lakukan. Akhirnya anaknya benar-benar jadi pelayan guys di sebuah restoran. Dan dia benar-benar ngerasain susahnya jadi pelayan yang sering banget dikata-katain sama customernya. Bahkan sering dikasih tips cuman recehan doang. Di sini dia jadi sadar dan dia kembali lagi ke restoran tersebut sama mamanya. Bahkan dia itu minta maaf ke pelayannya atas perbuatan yang telah dia lakuin sebelumnya. Di situ mamanya benar-benar bangga banget sama anaknya karena anaknya udah berubah. Bahkan ketika mamanya tawarin kredit card lagi, anaknya nggak mau sama sekali. Anaknya mulai sekarang mau membeli apapun sesuai dengan kemampuannya sendiri. Seorang nenek kaget banget, tiba-tiba ada anak dibuang di depan rumahnya dia, sampai tiba-tiba ada mama aslinya datang minta anaknya. Jadi kisahnya di sini ada seorang nenek yang tinggal sendirian. Tapi dia itu kaget banget, suatu hari ada anak kayak tidur di depan rumahnya dia. Pas dia lihat ada catatan di mana anak itu kayaknya dibuang di depan rumah nenek ini. Nenek ini kasihan banget sama anaknya, apalagi anaknya sedikit memiliki keterbelakangan mental. Tapi karena nenek ini tinggal sendirian, akhirnya nenek ini anggap anak ini sebagai cucunya sendiri. Namun pada suatu hari tiba-tiba ada yang lagi ketok-ketok rumahnya. Pas dia lihat, dia benar-benar langsung marah banget. Ternyata cewek ini adalah anak dari neneknya. Neneknya bilang, ngapain kamu kesini? Kamu kan udah ninggalin aku. Tapi anak ini benar-benar minta maaf banget sama neneknya. Tapi neneknya tuh nggak mau maafin sama sekali, sampai akhirnya neneknya mulai luluh juga. Neneknya mulai maafin anaknya dan gimana pun dia adalah anaknya yang pasti dia masih sayang. Nah, tiba-tiba di sini neneknya tuh kenalin anaknya sama cucunya dia yang baru. Tapi tiba-tiba anaknya itu kayak merasa kenal banget sama anak ini. Nah, akhirnya anak ini kasih tahu ke ibunya kalau anak kecil tadi sebenarnya adalah anak kandung dia. Dia yang telah membuang anaknya di depan rumah ibunya sendiri.
karena suaminya itu nggak terima kalau anaknya itu cacat. Jadinya dia yakin kalau ibunya bisa mengurus anaknya. Di sini neneknya baru ngenalin ibunya ke anaknya, dan mereka akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Tapi di suatu hari tiba-tiba nenek ini mengalami sakit, jadinya si ibu ini yang mau kerja nitip ibunya ke anaknya. Nah, si cucunya itu panik banget ngeliat neneknya sakit dan langsung pengen beliin obat untuk neneknya supaya neneknya cepat sembuh. Namun di dalam perjalanan dia itu malah dibully sama anak-anak lainnya, dibilang anak cacat. Sehingga dia itu terlambat kasih obat ke neneknya dan neneknya jadi meninggal. Di situ anak ini benar-benar nyesel banget dan merasa bersalah. Dia merasa neneknya itu meninggal karena dirinya sendiri. Nenek ini nekat pura-pura buta pas lagi ke dokter mata. Ternyata karena ini guys, ini benar-benar serem banget sih. Jadi kisahnya di sini ada nenek yang mau memeriksa matanya. Tapi tumben banget di dokter mata kali ini hari ini tuh lagi gratis. Tapi tiba-tiba dia mulai curiga karena di dalam dokter mata ini mulai ada sesuatu yang aneh yang gak seperti biasanya. Apalagi pasien sebelumnya tiba-tiba keluar dari dokter mata itu kayak teriak-teriak dan kabur. Terus di sini dia udah mulai curiga dan ketakutan sama dokter matanya. Apalagi dia ngelihat alat-alat dokter matanya kok serem banget, ada tang segala. Pas dia cek mata, dia ditanya, kalau kamu lihat ini buram atau enggak? Terus dia bilang buram, kalau misalkan ini enggak buram. Tapi lama-kelamaan dia mulai curiga banget kalau misalkan matanya itu lagi mau diambil sama dokternya. Karena dia mendengar ada suara-suara orang lain dan mendengar kalau misalkan dokternya kayak mau ngambil tangnya. Akhirnya dia bilang ke dokternya, dia pura-pura bilang dia itu nggak bisa melihat sama sekali. Bahkan bukan buram lagi, dia bilang ke dokternya, kok aku nggak bisa melihat apa-apa ya dok? Di situ dia juga takut banget karena mendengar, berarti bukan mata dia yang kita inginkan. Karena ternyata dokternya itu mencari mata yang normal dan masih bagus. Akhirnya karena itu semua dokternya benar-benar marah banget dan mempersilahkan nenek ini untuk pergi dari sana. Di situ nenek ini benar-benar langsung kabur dan ini adalah pasien selanjutnya yang bisa menjadi korban dari dokter tersebut. Keluarga ini nggak sengaja mengadopsi anak yang merupakan siluman burung sampai akhirnya mereka nyesel banget karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya ada seorang ayah yang lagi ngeliatin burung-burung di hutan. Tapi tanpa sengaja dia itu ketemu burung yang aneh banget. Jadi dia itu kayak manusia tapi kayak siluman burung juga. Namun karena mereka nggak punya anak, mereka itu pengen banget mengadopsi anak ini dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Bahkan dipakein baju juga supaya nggak kelihatan orang-orang kalau dia itu manusia burung. Kalau ada ibu-ibu lain yang main sama anaknya, dia langsung nggak kasih sama sekali karena dia takut orang lain tahu kalau anaknya itu merupakan seekor burung. Tiba-tiba suatu saat anaknya itu nggak makan seperti manusia pada umumnya, dimana dia itu maunya makan ulet. Di situ mamanya mulai khawatir dong guys, apalagi dia itu sering banget makan-makan serangga dan bersikap seperti burung. Tapi mamanya ngajarin dia kamu itu harus pakai piring dan menggunakan garpu. Sampai suatu hari dia itu pingin banget terbang kalau misalkan ngeliat burung-burung lain. Ternyata pas mamanya lagi nganterin dia ke WC, tiba-tiba dia itu hilang. Dan ternyata dia itu udah terbang bersama burung-burung lainnya. Di situ ayah dan ibunya benar-benar sedih banget karena anaknya benar-benar menghilang. Apa yang terjadi udah aku bahas semuanya. Langsung klik linknya di bio aku.